Secara harfiah, audiens sama saja dengan khalayak. Audiens adalah sekumpulan orang yang menjadi pembaca, pendengar, dan penonton berbagai media atau komponen beserta isinya, seperti pendengar radio atau penonton televisi. Sebagai seorang speaker di dalam public speaking, harus bisa memahami tipe-tipe audiens di dalam sebuah acara dan mengetahui cara mengatasinya. Jika sudah mengetahui tipe audiens, akan lebih mudah untuk kita mengatasinya. Maka kali ini saya akan membahas tentang tipe-tipe audiens dalam public speaking. Berikut adalah beberapa jenis audiens yang perlu diketahui. Yang pertama ialah the sheep, si anak manis. Dia berfokus pada apa yang dikatakan dan menantikan jawaban dari pembicara. Mereka mendengar dan berusaha memahami pembahasan. Mereka hanya berbicara jika setuju dan mengajukan pertanyaan untuk mengklarifikasikannya. Bagaimana jika di ruangan kita dipenuhi dengan the sheep? Pembicara akan merasa menjadi orang penting. Jangan khawatir dengan kontak mata. Jika kontak mata terbatas, ini dikarenakan kebanyakan dari the sheep sibuk mencatat. Bagaimana menangani the sheep? Pembicara tidak usah khawatir dengan the sheep. Malah dia akan sangat membantu pembicara untuk menjawab pertanyaan sulit dari audiens lain. Yang kedua ialah hotshot, si pembelajar. Hotshot adalah tipe audiens yang percaya diri dan nyaman dalam mengikuti acara. Mereka mendengar dengan seksama apa yang disampaikan, juga tetap fokus apa yang mereka cari dalam sebuah acara speaking. Jika pembicara tidak memenuhi harapan audiens lain atau peserta, maka hotshot ini terkadang bertindak sebagai juru bicara dalam mengutarakan harapan mereka. Bagaimana jika ruangan dipenuhi dengan hotshot? Para peserta seminar akan terlihat sangat berpartisipasi, positif, dan menyukai tantangan. Sesi diskusi akan mengalir dengan mudah, dan tanggapan-tanggapan positif serta ide-ide akan keluar dengan alami. Bagaimana menangani hotshot? Pastikan topik dengan baik. Pahami kemandirian mereka dalam proses belajar. Gunakan pertanyaan untuk mengeluarkan ide dan pendapat mereka, serta aktivitas seperti diskusi di dalam grup akan membuat proses belajar mereka berkembang. Yang ketiga ialah clown, si penghibur. Suka melakukan interaksi sosial. Mereka cerewet dan suka mengajukan pertanyaan atau memberikan komentar hanya untuk menghibur dan bukan untuk mendukung pembicara. Clown dapat mudah dimotivasi hanya dengan memberikan sedikit perhatian. Bagaimana jika di ruangan dipenuhi dengan clown? Ruangan akan terasa hidup, tetapi rasanya akan berbeda dengan ruangan yang dipenuhi oleh hotshot. Di sini akan ditemui banyak humor bahasan yang keluar dari topik. Lalu bagaimana menangani the clown? Gunakan kemampuan bersosialisasi mereka untuk pelatihan yang butuh diskusi dan interaksi dalam grup. Akan tetapi, pastikan bahwa clown tetap berada pada jalurnya. Yang keempat ialah sniper, si pengkritik. Mereka memulai dengan sikap permusuhan dan sinis terhadap pembicara atau topik pembicaraan. Pendengar dan pemerhati pembicaraan untuk mencari kesempatan yang tepat guna menyampaikan kritiknya atau sekedar menunjukkan keahlian mereka. Bagaimana jika di ruangan dipenuhi sniper? Ruangan akan terasa penuh dengan persaingan dan agresif. Banyak tangan dilipat saat acara berlangsung. Lalu bagaimana menangani sniper? Tunjukkan keahlian sebagai pembicara dalam ruangan itu. Sniper hanya menjadi masalah bagi pembicara yang tidak percaya diri. Salah satu cara agar peluru sniper tidak langsung mengarah ke pembicara adalah lewat diskusi, sehingga jawaban yang muncul tidak berada pada sudut pandang pembicara saja. Yang kelima ialah snowman, si Mr. and Mrs. Cool. Snowman adalah orang yang memiliki penyakit dalam bersosialisasi. Penyakit ini datang dari ketakutan mereka untuk berbicara di hadapan orang lain atau kurangnya rasa percaya diri atas pengetahuan mereka. Bagaimana jika di ruangan dipenuhi snowman? Pembicara akan sangat sulit memperoleh respon dari mereka. Sesi tanya jawab dan diskusi sangat sulit dilakukan. Lalu, bagaimana menangani snowman? Beri perhatian, tersenyum kepada mereka, menghampiri dan menciptakan kontak mata. Ciptakan suasana yang akrab dan hangat. Yang keenam ialah black cloud, si negative thinking. Mereka menunjukkan gelagat hal yang Anda bahas tidak mungkin dilakukan karena bagi mereka terlalu rumit, membosankan, dan tidak relevan. Tipe lain bisa berubah menjadi
Black Cloud jika sepanjang hari mereka mendengarkan seorang pembicara yang tidak menarik, sehingga mereka merasa bosan dan lelah. Bagaimana jika di ruangan dipenuhi Black Cloud? Merasakan energi yang rendah dalam artian kurang semangat atau berenergi. Bahasa tubuh mereka loyo dan mata mereka sayu, dan mereka tidak merespon apa yang dikatakan pembicara. Lalu bagaimana menangani Black Cloud? Mulailah dengan menjelaskan metode yang digunakan berbeda, buat mereka bergerak dan berdiskusi. Yang ketujuh ialah unwanted panelist, si ahli yang kesasar. Ahli yang datang tanpa diundang, sama dengan clown, dia adalah orang yang percaya diri yang tinggi tapi kurang mendapat respek. Di mata audiens lain, mereka menjengkelkan, ambisius, dan mengganggu. Bagaimana jika ruangan dipenuhi unwanted panelist? Biasanya hanya akan ada sepasang unwanted panelist pada satu ruangan. Jika jumlahnya banyak, maka seminar menjadi tidak terkendali, yaitu orang-orang berlomba menceritakan kisah dan pengalaman mereka. Unwanted akan menimbulkan pergesekan antara audiens lain yang datang untuk mendengarkan seminar. Lalu bagaimana cara menangani unwanted panelist? Buat kesepakatan di awal agar pembicara tidak diatur.